Gue pura-pura surprise padahal udah tahu dia dari tadi ngabisin kerupuk. Kamu udah banyak banget kerupuknya ya, udah 2 mangkok. Ini kamu sendiri loh. Enak. Karena ini beneran enak itu, kita nggak bohong ya. Porsi. Wadidaw, seriusan nih foodies? Padahal cuma jualan di gerobak sederhana kayak begini ya. Kalau stok bahan-bahan di gerobak udah habis, Pak Jailani akan minta dikirimin bahan-bahan baru tuh dari rumahnya. Karena kebetulan rumah Pak Jailani juga deket banget nih foodies sama lapak jualan. Ya foodies, ini tuh asinan Betawi Jailani. Jualannya udah lama loh, hampir 30 tahun. Wah, bisa dibilang legend ini sih. Haruka satu, aku satu ya Pak ya. Aku tahunya banyakin Pak. Aku baru pertama kali makan. Kamu baru pertama kali? Wah. Kalau di Jepang ada nggak asinan? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada? Kayaknya semua bilangnya kayak salad gitu aja sih. Oh, oke, Iya. oke. Asinan Betawi emang salad versi lokal ya foodies, ada banyak banget sayuran di dalamnya. Kayak selada, kol, timun, lobak, asinan sawi, lokyo, tahu, dan yang paling jarang banget nih ditemuin itu adalah daun tikim atau semanggi gunung. Masukin itu semuanya ya Pak ke piringnya Pak Pom dan juga Haruka. Tapi jangan lupa kerupuk mie sama taburan kacang tanahnya. Sip! Oh, wow. Dikit aja gula merah. Udah dikit Pak. Soalnya aku udah manis, Bang. Oke, Haruka, ini kan kita udah pesan asinannya. Iya. Kita pesan lagi satu porsi kerupuknya aja pakai Boleh, bumbunya. aku suka banget kerupuknya. Oke, Pak, aku pesan satu lagi, satu porsi kerupuknya aja pakai bumbu ya Pak ya. Oke. Kerupuk sama sambal. Yes. Oke, kita tunggu ya Pak ya. Foodies, asinan tuh emang sajian yang simple banget ya. Tapi entah kenapa nih kalau lihat asinan kayak begini tuh rasanya udah gak sabar banget pengen cepet-cepet icip kuahnya. Iya Pak, iya yo. Sabar ya foodies, kita bantu spill dulu nih rasanya just for you. Oh, foodies, tuh lihat no. Kacangnya melimpah, kerupuknya melimpah, tahunya gendul-gendul tuh lihat. Dari kuahnya dulu nih foodies nih. Boleh. Oh. Ini kuahnya nih, coba ya. Segar banget. Manis. Bener manisnya. Tadi kan dikasih gula merah tuh. Itu bikin jadi rasa pedas sama asamnya ini ngeblend sama manisnya. Foodies yang gak terlalu suka pedas, tenang. Meskipun warna bumbu asinannya itu merah membara, tapi rasa pedasnya masih oke banget kok di lidah. Apalagi tadi kan udah dikasih gula merah cair juga tuh foodies, jadi pedasnya juga jadi rada kalem dikit sih. Tapi kalau foodies doyan banget sama pedas, berarti request tambahin sambalnya aja ya. Tapi hati-hati nih, ini sambalnya pedas banget loh foodies. Pedas ketemu sama asam, gurih, dan juga sedikit manis, benar-benar bisa bikin mata melek di sore yang syahdu kayak begini. Wih, mantap! Ini part yang paling aku suka, yaitu tahunya. Tahu. Tahunya lembut banget. Tumpah Tahunya bawang. lembut. Kayak pipi aku. Ini kayak lumer pas dimasukin ke mulut tuh kayak pecah gitu. Dan ini kerupuknya, ini paling the best Ini part. kerupuk. Harus dicocolin sama kuahnya. Oh, jangan lah. Enak banget guys, sumpah. Jadi ini orang-orang kalau makan asinan Betawi ini Haruka, ada yang kerupuknya udah dicemplungin ke air. Nah, jadi kayak begini nih, tuh. Kayak seblak. Ya, kayak seblak. Tapi ada demen yang crunchy-crunchy gitu.
Kalau foodies tim yang mana nih? Kalau mau ada sensasi perpaduan tekstur, itu sih better kerupuk mie-nya dimakan sebelum kuahnya benar-benar nyerep ke kerupuknya ya. Karena kerupuknya itu benar-benar crunchy banget foodies. Gak ada bagian kerupuk yang masih padat atau keras gitu. Makanya jadi lebih gampang deh tuh nyerap si kuah asinannya, ya kan? Dan ini sayurannya seger-seger banget ya. Iya, terus pedasnya juga kayak seger gitu, bukan kayak pedas yang gimana gitu ya. Di sayuran ini fresh banget ya. Wajar aja sih kalau emang jam 4 udah habis ya. Dan ini posisinya di pinggir jalan, tapi surprisingly ini selalu rame. Dari tadi berhenti motor, mobil, semua berhenti di sini. Benar-benar. Gak ada sayuran yang tersisa deh ya foodies di tiap jualan. Udah pasti pakai sayuran yang baru alias fresh banget. Eits, Haruka sama Papam spill juga dong rasa daun tikim, daun langka nih. Tapi favoritnya orang Betawi foodies. Nah ini daun tikim ini katanya ini langka banget, rare ya. Coba deh. Jadi jarang banget ditemuin. Langsung aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hampir mirip kemangi ya. Oh. Jadi pas digigit tuh kayak ada Wangi gitu harumnya, ya. iya betul. Kayak ada fragrance-nya gitu. Bisa dibilang daun tikim alias semanggi gunung ini itu tuh tanaman liar gitu foodies. Yang jualan juga jarang banget loh. Pak Jailani aja sampai tanam sendiri nih biar nggak susah nyarinya. Wah mantep apa? Ini tadi apa? Lokchop. Lokchop. Bahasa Jepangnya rakyo. Oh, ada di Jepang juga. Sama rasanya. Sama. Tapi gimana kamu ini baru pertama ngerasain asinan Betawi, suka nggak? Suka ternyata kayak snack ya. Oh iya. Jadi kalau jam 3 gitu kalau habis makan siang tapi kayak lapar tapi nggak mau berat. Enak banget ini. Segini nggak berat. Oh ini mah, oh snack aja snack. Iya. Time. Lokianya kasih sensasi segar yang bisa nembus sampai ke hidung. Meski udah dibikin kayak acar atau asinan, masih ada tuh tekstur crunchy-nya juga dari si Lokyo. Buat yang suka makanan dengan aroma nih foodies dan juga rasa yang strong, wah itu sih udah pasti bakalan suka nih, cause this is very yummy. Sebagai penutup, buat foodies yang suka ngemilin kerupuk, cobain deh kerupuk mie pakai kuah asinannya. Bikin lagi banget loh rasanya foodies. Aku tambah kerupuk, enak banget. Gue pura-pura surprise padahal udah tahu dia dari tadi ngabisin kerupuk. Kamu udah banyak banget kerupuknya ya, udah 2 mangkok. Ini kamu sendiri loh. Enak. Karena ini beneran seenak itu, kita nggak bohong ya. Nah gimana? Udah lupa dong sama sedih-sedih rindu kampung halamannya Haruka? Yang pasti apapun hasil pertandingan bolanya, kita harus tetap menjunjung tinggi sportivitas, oke? Asik! Oke foodies semuanya, pokoknya kalau kalian penasaran, langsung aja datang ke Asinan Betawi Haji Jailani yang ada di Jalan Kemanggisan. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Oke. Warna nasi gorengnya menyala begini ya foodies. Warna boleh ngejreng, tapi tenang, gak ada pedes-pedesnya kok ini ternyata. Nasi goreng merah ala Makassar ini belakangan mulai muncul nih di Jakarta. Tapi makan receh mau nyamperin langsung ke warung legend nasi goreng merah di kota asalnya. Oke foodies, lagi mau belajar bikin nasi goreng merah di warung Mas Ateng. Tapi ini bukan Mas Atengnya ya, kali ini anaknya nih. Ini penggorengannya besar, pertanda ini yang mesen itu pasti banyak banget. Karena tadi kita udah ngantri nih Mas nih. Akhirnya kebagian juga nih. Udah jalan generasi kedua, nasi goreng ala Mas Ateng ini emang punya rasa otentik banget dari nasi goreng di tempat lain. Gak heran sih setiap malam selalu membludak yang datang nih foodies. Harum sekali nih pas udah dituangin bawang putihnya, boleh. Nah, buat bikin berapa porsi nih kita nih? Wah, bikin 4 porsi karena memang sudah banyak nih yang ngantri nih. Diaduk-aduk hingga bumbunya merata ya, nggak boleh ada yang masih menggumpal itu nasinya. Yuk, yang semangat Kiki, aduk terus sampai pegel ya. Ini bumbu rempahnya ya. Karena ada udah udangnya ya, jadi aromanya nih pas di penggorengan gini nih enak banget nih, sedep.
Selain bumbu bawang putih yang menjadi ciri khas, ada lagi nih bumbu tambahan yang juga wajib masuk ke dalam wajan. Dari wanginya aja udah endul, apalagi kalau disikat terus masih anget ya foodies, yummy. Nah, ini dia nih. Baru tadi saya mau nanya, ini merahnya dari mana? Ternyata merahnya dari saus tomat. Nah, oke Mas, silakan. Jadi merahnya ini bukan dari sambal ya. Tuh, langsung berubah warnanya. Wah, ini aroma-aroma asam-asam dari saus tomatnya ini langsung keluar nih. Saus khas Makassar ini berbeza dari saus di tempat lain foodies. Terbuat dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga sedikit cuka, bikin hasil nasi gorengnya merah warna cakep. Ada 2 jenis saus merah nih foodies, yakni saus sambal dan saus tomat. Untuk bikin nasi goreng merah, pakainya varian saus tomat. Ntar sampai rumah minta diurutin sama masnya. Ternyata memang pegel juga ya. Tapi boleh dong ya, adukan saya nih ya, adukan goreng nasinya ya. Wow, mantap. Kalau foodies mau cobain, buka dari jam 5 sore hingga jam 11 malam ya. Tapi rawan ludes nih kalau malaman. Mending gas ngeng aja sebelum jam 10 malam ya, biar kamu nggak zong. Nah, ini aku suka nih. Nasi goreng yang nggak berminyak. Ini aku suka nih. Tuh, aku cobain ya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pedes sama sekali. Karena merahnya ini memang bukan dari merah sambal cabai ya. Tapi ini dari saus tomat merahnya. Dan ini tuh, enak banget makannya tuh nggak seret di mulut, nggak seret di tenggorokan. Karena minyaknya ini hampir nggak kelihatan foodies. Dan ini, nggak tahu kenapa, gitu. Kayak kenyal-kenyal gitu nasinya. Wih, kesan perdana makan nasi goreng merah ala Mas Ateng, rempahnya berasa banget foodies. Meskipun nggak terlalu pedas nih, asin, gurih, dan rasa bawang putihnya itu bener-bener ketara sih pas masuk mulut kita. Nah, yang takut minyak berlebih, tenang ya guys. Udah di-spill kan tadi sama Kiki, kalau di sini minyaknya sedikit. Jadi aman tentram ya foodies. Kalau misalnya suka pedas, ini bisa-bisa aja request, boleh minta yang pedas. Tapi kata si ibunya, rata-rata mostly gitu memang dibuatnya nggak pedas. Ini aku pakai telurnya nih, wow. Telurnya enak banget, digorengnya bikin kenyal-kenyal gitu. Wih, perfecto ya Kiki, diduetin dengan telur dadar, emang gak pernah gagal ya foodies. Sedap dipandang, enak dirasa, ini mah warnanya udah menarik, pas dihap makin jatuh cinta deh. Oke deh sip, sekarang giliran bihun goreng yang tadi senggol. Bihun di sini terbuat dari jagung loh foodies, lihat kan penampakannya lebih besar dari bihun pada umumnya. Cus kita takis yuk. Perbedaan pakai bihun yang biasa sama bihun yang terbuat dari jagung. Ini dari tampilannya aja nih besar-besar dan ini nggak gampang putus ya dan kenyal. Nah kalau bihun yang biasa itu alus-alus, kecil-kecil dan itu memang dia agak lembek dan cepet hancur. Tapi kalau bihun yang satu ini karena terbuatnya dari jagung jadi lebih kenyal dan besar-besar. Rasanya nggak begitu manis karena memang dari looknya aja kelihatan nggak terlalu banyak kecap. Jadi looknya ini coklatnya tuh coklat muda gini ya, nggak yang kecap melimpah ruah. Potongan ayamnya ya lumayan agak gede. Cus, langsung aja samperin foodies ke warung Mas Ateng. Semua varian menunya udah teruji andelita, udah bambang di lidah. Comfort food level dewa nih yang wajib dicobain. Serbu ya foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Ih, horor banget nih foodies. Ada gerobak jualan tapi nggak ada pedagangnya. Ih, takut. Canda-canda foodies. Ini tuh Bobby lagi nyari jajanan yang katanya unik punya di Rawamangun. Tapi gimana mau dibeli coba kalau begini? Lah, foodies, ada warungnya di seberang. Mendingan kita langsung nyebrang aja deh, ya. Yuk foodies. Untung cuma tinggal nyebrang ya foodies. Bahaya tuh kalau lagi BM tapi nggak kesampean.
Anyway, yang tiba-tiba bikin Bobby kepincut itu ini nih foodies, PNS, puding nasi susu. Nah loh, ini puding, nasi, apa susu sih? Labil banget kayaknya dia. Puding nasi susu ini cemilan apa makan berat? Jadi kita itu sebenarnya dessert, Kak. Oh, dessert. Yang nyangka ini makanan berat, tahu ternyata ini sektenya para sweet tooth, mengadaptasi dessert khas Timur Tengah, khususnya Mesir bernama Rus bil Laban. Eits, tapi tenang, nasi susu yang ini udah dimodifikasi biar cucok sama lidah warga plus 62 kayak kita-kita. Sik-asik-asik. Ya, daripada gabut kita bantuin aduk aja yuk si nasi susunya foodies. Foodies, lihat. Sap. Tuh. Ini nih kayak bubur tapi Kayak bubur tapi manis. manis ya. Betul Ini sekali. kayak bubur tapi manis, foodies. Ini ngaduknya berapa lama, Mas? Ini perkiraan ngaduknya itu 1,5 jam. 1,5 jam ngaduknya. Aduk terus-terusan selama itu bukan tanpa alasan ya, tapi untuk memastikan nasi susunya benar-benar matang dan mendapat tekstur yang diinginkan. Sip! Surprise! Nasi susunya nggak cuma polosan aja loh foodies, tapi bisa dikasih topping ini itu sebagai pelengkap. Ih, seru! Ada es krim, ada buah-buahan, cereal, cookies, crumb, dan juga lain-lain. Pokoknya mah zaman now sekali ya. Nah foodies, sesuai recommendation nih, strawberry ice cream sama pisang tuh kayaknya bakal jadi duet topping yang best banget. Yummy! Aduh, ini kebanyakan. Suka nggak tahu diri saya, maaf. Suka ini tak kabur. Nih, foodies. Tinggal dikasih Banana. Oke. Itu baru salah 2 contoh toppingnya ya foodies. Aslinya sih masih banyak banget. Dan yang pasti bisa dipilih sesuai selera kamu. Iya, hampir aja kelupaan. Yang dari tadi nanya ini, pudingnya mana sih? Tuh, kita kasih paham dulu ya. Nah, selain yang 2 ini apa lagi nih? Selain yang 2 ini kita ada puding karamel. Puding karamel. Puding karamel itu Terus? juga bisa dikasih es krim, juga bisa dikasih topping-topping yang ada. Oke, puding ya. Puding. Nah, jadi selain nasi, susu, ada puding juga. Cakep, nggak pakai lama-lama lagi nih, langsung aja kita eksekusi bareng karena foodies yang nonton kan udah pasti penasaran banget nih sama rasa dessert labilnya. Kita cobain dari topping best of the bestnya dulu ya, es krim strawberry dan pisang. Manis, gurih-gurih gitu, enak banget. Ini rasanya unik kayak es krim tapi bukan es krim. Coba lagi. Definisi nggak bisa sekali suap nih kayaknya, karena rasanya tuh kayak agak-agak surprise gimana gitu. Apalagi buat newbie nih kayak Bobby foodies. Ini pertama kalinya saya makan nasi susu. Gak nyangka ternyata rasanya enak banget ya. Teksturnya tuh tidak selembut bubur ayam, tapi tidak sehalus kayak mungkin kalian pernah makan bubur sumsum. Ini ada di tengah-tengahnya. Foodies yang masih agak asing, nasi susu itu emang beneran mirip banget kayak bubur ya. Iya, karena ini terbuat dari beras. Yes, ini mah literally beras yang dimasak dengan susu, gula, santan, serta daun pandan. Pantesan aja ya pas tadi dimasak alias diaduk-aduk tuh ada aroma manis yang enak banget. Dan karena namanya bubur, jadi pas dimakan tuh beneran effortless banget foodies. Ada manis, ada creamy, pokoknya kayak kilat banget ya tuh ngabisin 1 porsi. Ini kayaknya lebih seger lagi nih, Budis. Lihat, nasi susu, vanila, ya, es krim vanila, tambah mangga. Tuh, ya, udah cobain nih, Budis. Iya, untuk topping es krim strawberry dan pisang ini manisnya masih aman ya, pas dan gak berlebihan. Buat yang pengen sensasi asam segar, bisa banget nih pilih topping mangga. Nah, karena basic nasi susunya sendiri itu sebenarnya sudah ada manis-manis sedikit ya gitu foodies, tapi kan kalau dimakan polosan doang kayaknya agak kurang gak sih? Oke deh, next kita move on ke pudingnya. Sesuai namanya, dessert gemoy yang satu ini adalah puding dan saus karamel foodies. Wow. Lihat, Budis, lembut banget. Lagi-lagi se-effortless itu ya guys, auto lumer blast tanpa perlu dikunyah. Ini sih makan seporsi aja jelas nggak cukup. Cobain lagi dong topping lainnya, oke? Ini sereal, ini biskuit. Set. Tuh, ya kan? Lembut banget kan? Tuh, goyang-goyang. Bener-bener lembut. Manisnya ini nggak yang berlebihan.
pas banget. Soalnya kalau terlalu manis di tenggorokan tuh nggak enak Foodies. Campur sama serealnya. Ini sih kayaknya dimakan pagi-pagi juga boleh nih. Meski yang polosan aja udah andol, topping alias pelengkapnya ini gak sekedar kasih varian rasa Foodies, tapi juga menambah sensasi seru ketika menyantapnya. Jadi bikin kayak tekstur gitu, ya gak sih? Ada gurih, ada manis lembut. Kapan lagi ya kan cobain dessert lain daripada yang lain ini? Gak perlu jauh-jauh terbang ke Timur Tengah lagi. Aduh, mau dong. Kalau kalian penasaran mau cobain PNS nih, puding nasi susu, langsung datang aja ke Jalan Rawamangun Mukaraya. Ini harganya mulai dari 10.000 aja, Foodies. Gak mahal-mahal, murah banget. Ini makan receh. Menu receh, tapi rasanya nggak recehan, Foodies. Ini dia. Nah. Wuhuu. Foodies, sekte baru mana lagi nih? Ada rengginang naik kelas. Biasanya kita nemu rengginang di kaleng biskuit ya kan? Ini malah naik kelas dong jadi teman makannya seafood. Halo, Ya, halo. Nih, aku denger-denger di sini ada makan rengginang pakai seafood. Itu pakai seafoodnya diapain kok? Kita pakai seafood itu kuah di tom yum. Kaldu tom yum. Oke, di kuah tom yum terus dikasih langsung rengginangnya. Iya. Ini ide dari mana sih kok? Oh, asli itu dia dari Tiongkok. Ya, aslinya dari Guangzhou. Nah, itu dari orang dulu kan, zaman dulu dia rumah nggak ada kulkas. Nah, jadi dia sisa-sisa nasi putih, dia dikeringin. Nah, jadi besok dia langsung pakai nasi itu digoreng. Jadi nasi rengginang ini. Rengginang kayak gini. Oke. Baru bikin sup, nah dimasukin, makan lagi. Tapi rengginang di sini dibuat dari beras yang masih baru ya, bukan nasi sisa. Kalau zaman dulu dimakan dengan sup, Kohlam yang juga seorang chef bereksperimen rasa menggunakan kuah tom yum. Kuah tom yumnya juga racikan Kohlam sendiri loh. Ada kuah tom yum yang cair dan bumbu tom yum yang pekat. Kuahnya terbuat dari 13 bumbu rempah yang direbus selama 2 jam. Wih, kebayang sih rasa asam seger medoknya, El. Ini terus selanjutannya susu nih kok. Susu ya. Kenapa pakai susu kok? Susu biar dia punya kaldu lebih creamy. Oh, jadi ini berarti tom yum yang creamy. Kita coba deh, udah asam-asam creamy nih. Iya, jadi berasa lebih halus gitu. Oh. Biar aroma wanginya tom yum makin mantep, cemplungin deh tuh daun ketumbar Foodies. Foodies, lihat nih. Wangi banget dan warnanya bener-bener menggugah selera banget. Sekarang tinggal kita tambahin rengginangannya aja Iya. kok. Oke. Oke Foodies, sudah ada rengginangnya. Langsung dimasukin. Langsung kita masukin nanti, Iya. langsung kita santap. Widih, ternyata seporsi isinya banyak juga ya guys. Cocok buat menu sharing untuk bertiga atau berempat. Mumpung masih ngebul, yuk langsung aja kita icip-icip. Yuk. Tapi rengginangnya diapain ya? Cara makannya gimana nih Jo? Ini cara makannya adalah kita masukin rengginangnya dulu nih. Banyak banget ya yang rengginangnya. Baru kita aduk. Kuah tom yumnya langsung meresap ke rengginang yang renyah. Aroma smoky rengginang juga ngeblend sama wanginya si tom yum nih Foodies. Ini tadi karena udah pakai kuah tom yum, terus dipakai bumbu tom yum lagi, emang rasanya jadi medok banget. Ditambah tadi ada susunya juga, bikin makin creamy. Gak cuma kuahnya yang unik, keseluruhan rasa makanan yang ada di dalam clay pot ini jadi ikutan unik gara-gara si rengginangnya nih. Ternyata rengginangnya nggak langsung lembek atau melempem loh. Iya, justru tekstur yang kering basah nanggung itu tuh yang bikin sensasi baru makan nasi tom yum ala Ye Teras. Rasanya emang kayak makan nasi, karena emang ada nasinya juga ya Foodies. Tapi ada krenyes-krenyes dari rengginangnya itu sendiri. Foodies, rengginangnya ini sendiri
ngasih rasa yang berbeda. Rasanya, kalian tahu kan rasa rengginang yang gurih, ada rasa gorengannya, dimasukin ke bumbu tom yum ini, ngasih sensasi baru. Kalian nggak akan pernah nyobain tom yum yang rasanya kayak gini. Karena bedanya apa? Ada rengginangnya. Enak banget. Fix ini eksperimen baru menikmati seafood pakai kuah tom yum dan rengginang ya foodies. Kuah tom yumnya bikin sensasi makan seafood jadi beda. Umaminya lebih menggigit rasa di lidah. Biarpun kelihatannya merah merona nih foodies, pedasnya tipis-tipis doang kok. Cocok lah buat yang gak kuat makan pedas. Tapi kalau doyan pedas sih, ya gas aja, tinggal nyendok sambal ijonya. Bener. Kalau buat yang suka pedas nih, cocok banget pakai sambal hijaunya. Karena ngasih sensasi segernya juga. Tom yumnya kan udah segar. Tambah sambal hijaunya makin segar lagi. Dan sensasi pedasnya nggak terlalu nyakitin di leher. Enak banget. Kayaknya Kohlam emang jagonya bikin yang unik-unik nih ya foodies. Udahlah kita teryami-yami sama nasi seafood rengginangnya. Ada juga nih tahu charcoal sauce telur asin. Dari namanya aja udah ketahuan ya, itemnya karena apa? Arang bambunya ini khusus datang dari negeri Sakura. Tekstur tahunya unik, lembut kayak tahu susu, tapi nggak gampang hancur karena ada putih telur dari telur asinnya. Nah, kuning telurnya dibikin jadi saus buat cocolan foodies. Foodies, item-item ini bukan cuma di luar doang, tapi di dalamnya juga. Dan beneran, lembut banget. Dan sausnya, creamy-nya dapet, rasa telur asinnya enak banget. Cocok pakai tahu charcoal ini. Nah, satu lagi nih foodies. Ada di sini jual batu rebus. Kayaknya nggak bisa dimakan deh. Ini kokonya ngapain ya ditaruh di dalam piring kayak gini. Nih, yang bakal kita makan adalah onde-ondenya. Ini adalah onde-onde isi wijen hitam. Katanya sih bakal meleleh. Kita buktiin ya, kokonya bohong atau enggak. Terbuktikan bukan cuma penyajiannya yang tempting dan estetik, rasa onde-onde wijen hitam ini juga oke punya. Kulit luarnya empuk dan juga kenyal, nggak terlalu kering atau gampang pecah. Tapi yang paling nampol sih ya isiannya, beneran meleleh foodies. Ini aroma wijennya bener-bener kencang banget. Ada wijen di luar, ada wijen di dalam. Rasanya makin mantep, makin kaya juga rasa dari wijennya, bener-bener enak banget. Foodies yang penasaran, ya udah langsung aja yuk kita gas geng ke Ye Teras yang ada di Gading Serpong, Tangerang. Bukanya dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Tapi ada jam istirahatnya ya, di jam 3 sore sampai jam 6 malam foodies. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.